Halo guys, semua thank you banget udah datang. Sorry agak ngaret. So buat yang nggak tahu, nama gue Chandra, gue koki, part owner dari warung Pak Chandra dan kadang-kadang DJ juga. Yang jelas di sesi warung yang pertama kita tuh bakal ngebahas album kompilasi ini, Those Shocking Shaking Days. Tapi sebelumnya gue mau kenalin tamu gue, Bapak John Paul Jerome Patton. Halo. Hey. Pak, kenalkan diri lo deh. Iya, hai, gue John Paul Patton atau biasa dipanggil Coki. Gue musisi, gue main bass dan nyanyi di kelompok penerbang roket atau KPR, dan gue main drum di Ali. Oke, gue di sini bersama Pak Chandra. Apa ya, udah kayak 2-3 kali lo kesini, terus gue ngeliat ini orang familiar banget, tapi siapa? I can put two and two together. Familiar. Dan kayaknya has to be from Instagram. Terus gue liat, iya ini nih yang waktu itu datang ke warung. Oh dia roket. Stalking gitu ya, oke ini. Nah ini, this is exact. Ini orangnya. Tapi nama lu Jo, karena nama lu John Patton, gue kayak ini familiar banget namanya, kayak gue pernah denger dari mana ya. Tapi di kepala gue, mungkin gue kebalik-balik sama George Patton, dia Jenderal Perang Dunia II, yang nggak penting banget. Pokoknya ada nama Patton, gue oh ya mungkin dari situ kali ya. And setelah gue tahu itu, kalian nggak lama setelah itu ada manggung di M Block. Iya kan? Bilang, oke, Rocket ada manggung di M Block, datang lah, I have to see their performance. And it was insanely good. Kayak hancur, really good job. Thank you man, makasih. And terus kita ngobrol kan, habis itu kita ngobrol, got to know you better and the other members of KPR. Nah, gue pulangnya, nyokap gue tiba-tiba bilang, hey, how was the show? Yeah, it's all good. By the way, Fons, gue panggilannya Fons kalau di rumah, that's what my mother calls me for some reason. Fons, lu inget ini nggak sih? Lu inget teman bokap lu nggak tuh si Uncle John, Uncle John Patton. John Patton. Gimana sih kok? Which John Patton? Yeah. Terus dari situ gue put two and two together. Lah ini jangan-jangan ada hubungannya sama Bapak John Paul yang ini. Iya. Nah terus gue inget tuh gue WA lu, WA apa Instagram message? Message DM kayak. Iya kayaknya DM. Pak lu punya, this is weird question, tapi lu punya bapak yang namanya sama persis sama lu dan dulu punya band di Jakarta nggak tahun 80-an akhir 90-an awal? Iya. Yang namanya Lake Engines. Iya, itu jujur lu pas ngomong gitu aja tuh gue langsung kayak oh my god, kayak ini siapanya nih gitu. Nah, gitu. Gue langsung ya gitu lah, agak shock gitu kan. Karena lu nyebut nama itu tuh nggak semua orang tahu nama itu kan, si Lake Engines, terus kayak band, bokap lu ngeband gitu-gitu kayak. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu, makanya gue langsung oh kayak ini, wah siapa nih? Nah, lu siapanya nih? Bokap gue kayaknya satu band sama bokap lu. Iya. Back in the late 80s. Antara usut punya usut juga mereka, bagian ini gue belum terlalu jelas sih. Mereka jelas main sama Bim Bim, Pai, sama the other guy I forgot. Tapi formasi awal Slang. Itu bagian dari Lake Engines atau Lake Engines band yang beda sih? Ya band yang beda sih. Jadi, band yang beda. Sejauh gue ingat itu, ya bokap gue pertemanannya itu ada anak-anak potlot kan. Ada si Om Bim Bim, Om lagi, Mas Bim Bim. Ya Om lah. Ya Om ya. Ya Om Bim Bim. And then ada Om Pai gitu-gitu. Jadi pokoknya itu kayak yang gue tahu kayak slang awal-awal gitu deh yang ya udah, dan gue nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya bokap gue bikin band ini sih bertiga atau berempat ya? Berlima bukan sih? Berlima ya? Dulu Pak. Sumpah informasi gak ada yang jelas kita jadi aja gak tahu. Yang gue tahu cuman selain bokap gue ada 2 personil yang gue ingat, yaitu Uncle Nick sama Uncle Mark. Bokap gue si Uncle Mark ini, Mark Drews. Ya. Dan abis itu kita ngobrol lagi pas kita udah tahu beginian.
And si Coki itu satu-satunya orang yang gue kenal yang genetic makeup-nya kurang lebih sama persis sama gue, itu juga bizarre abis sih. Bokap lu setengah Polandia, setengah Inggris kan? Iya, actually half Irish and half Polish. Tapi ya, he's British. Nah, ya Yeah. sama, Irish blood. And dari nyokap, Chinese Indonesian. Yep. Nah, the only person in the world yang gue tahu genetic makeup-nya sama gue. Anyway, kita lanjut ke the main part lah ya. Yes. So, ceritanya album ini agak lama sih, tapi sebenarnya it begins with hip hop. So, apa namanya? Gue dulu sampai sekarang still a massive hip hop head, dan apalagi tahun 2000-an, I was a huge fan of Stones Throw Records. Okay. So dia label LA underground hip hop, independent hip hop, with a few of the few of the most legendary performers under the label. See Madlib, MF Doom, J Dilla, three of the biggest. Yeah. Nah, and in 2008, it was 2008. Si Stones Throw ada tour tuh waktu itu di Amsterdam. Waktu itu masih tinggal Den Haag sih, tapi Amsterdam kan dekat. Mereka ada tour di sana, tapi tour sebagai label. Jadi kayak dulu Motown Review, so it's the whole label that goes. Okay. Artis-artis di rosternya masing-masing satu-satu perform. Ya. Nah, DJ pembukanya waktu itu si Ethan Alepat namanya, si Egon, he's better known as Egon. At the time dia general managernya Stones Throw, dan dia juga punya labelnya sendiri, Now Again Records, yaitu sampai sekarang. So he opened the Stones Throw show, dan dia mainin the craziest psychedelic music I've ever heard, at least at that time. And kayak yang dari Korea Selatan, dari Zambia, dari Peru. Anjir ini I need to know what this is. Itu siapa namanya? Si Egon. Oke, Ethan Alepat. Bukan satu lagi tadi lu bilang, yang sempat lu mention, J Dilla. No. Madlib. No. Sebelumnya? Never mind. Oke. Anyway, dia mainin saat itu, terus gue harus get in touch sih sama nih orang. And this is 2008 gitu, email-emailan kan. Yeah. Just found his email, kita mulai chatting, terus dia bilang, oh lu orang Indonesia kan? Ini gue lagi ngerjain kompilasi musik Indonesia semua. Lu mau nggak nulis liner notes-nya? Ya halo, ya of course gue mau. Yeah. And that's how I got basically into this project. This project. Yeah. And itu juga proses yang lama sih. Kayak gue mulai nulis kayaknya dari 2009 awal. Dan ini rilisnya 2011. So it was a long process. Oke, 2 tahun ya? 2 tahun. Gue nulisnya sendiri mungkin setahunan. Karena at the time gue belum kenal gue jarang balik ke Indonesia. Jadi gue belum kenal orang-orang kayak Randy, Toshi, si David Tarigan, apa segala macam. Yes. So gue harus kerjain research-nya sendiri. Itu dikirimin tuh dari sana. Oke. Scanan majalah Actuil. Iya. 70s. Itu siapa dulu? Tektokannya sama siapa? Kayak the first person yang lu tanyain, minta tolong gitu-gitu. Nah, iya. Good point. So, si musik yang akhirnya jadi Shocking Shaking Days tuh sebenarnya si pelopornya tuh this hip hop producer namanya Jason Konoy. His stage name is Moss. Jason, dia orang Toronto. Dia koleksi musik Indonesia gila-gilaan, and he was the person who convinced Egon to make a Indonesian compilation. So basically semua bahan tuh dari dia. Dan dia yang tektokan sama his contacts in Indonesia. Yang ternyata si Benny Subarja. Gitu. And gokil ya, dia kenal sama Om Benny. I have no idea how that happened, tapi dia udah kenal lah. Sorry kalau nggak salah karena Madlib tuh pernah ngesample Shark Move, si Evil War, and si Jason itu yang coba ngurusin licensingnya dan akhirnya ketemu si Benny lah intinya.
And so we worked on it, bolak-balik sini situ, bener-benerin, ganti-ganti track, getting the photos done, everything. Covernya sendiri didesain sama Jeff Jank, which is the art director of Stones Throw Records. So yang bikin covernya Matt Villani segala macam gitu. Oke. Jadi banyak orang Stone Throw ya yang Lumayan. behind. Because it's Nggak, basically a small label. Iya, oke. Maksudnya kayak semua orang ikut terlibat. Iya, ikut terlibat. Apalagi Egon kan waktu itu masih manajernya, sekarang Yes. udah enggak. I think Stone Throw has gone through a different phase. Tapi now again-nya masih dijalanin sih. So finally tahun 2011 rilis tuh, and originally itu kita pengen ngadain acara di Indonesia, but one reason or another nggak bisa lah, nggak kesampaian. Dulu ya mau ada apa konser, ada talks like this juga, tapi nggak pernah kejadian. Gitu ya. So here we are 14 years later, paling nggak kejadian lah ya guys ya. So I think that covers all my stories about Stones Throw. Yeah. And gue langsung nanya lo aja sih. So sebelum kita ngomongin pandangan lo terhadap album ini, lu sendiri ke like psychedelic rock, how did you get into that? Or like just late 60s, early 70s Awal music? banget ya. Awal banget tuh kayaknya jelas karena bokap gue sih. Jadi bokap gue tuh John Patton namanya. Dia kan antusias musik era-era 60-70 lah. Itu era-era di mana dia grow up teenager gitu ya. Dan dia tuh Di Inggris. dan dia tuh lumayan dia antusias besar lah antusiasnya sama musik-musik di era itu. Terus dia tuh lumayan kayak datang ke konser, kayak free, dia datang ke pokoknya band yang lagi happening di era itu tuh. Kayak late 60 sampai 75 lah. Ya, ya fase itu tuh dia banyak banget datang ke konser, terus bener-bener ngikutin banget si wave pergerakan musik di saat itu. Tuh dia pindah ke sini kapan by the way? Itu kayak late 70s deh kalau nggak salah. Oh, from the late 70s already? Iya, atau early 80s. Gue lupa. Cuman pokoknya zaman-zaman dia remajanya yang sangat-sangat musik banget, ya, itu dia nonton banyak konser dan akhirnya dia bikin band dan dia really into the British punk, the mid 70s British punk movement gitu-gitu, kayak ada Sex Pistols and Clash segala macam. The Clash, The Dam, and then Buzzcocks gitu-gitu. The Stranglers. Ya itu band-band yang dia lagi into banget di masa-masa ya remajanya. Akhirnya dia nggak bikin band. Tapi dari semua itu tuh dia transfer ke gue lah di rumah. Nyetel di rumah, ya. Right. Jadi semua band-band yang dia suka dan ya yang dia ngefans dari zaman itu, dia setel di rumah sebagai ya soundtrack hari ini apa gitu-gitu, kayak ya pasti ada Jimi Hendrix gitu-gitu, ada dari yang benar-benar kayak Rolling Stones sampai ya itu zaman punk, and then ada Police juga, ya itulah dari late 60s to 80s gitu. Dia orang rock juga atau lebih punk? Dia kan biasanya nggak nyambung tuh dua-duanya. Dia prognya kayak cuma sampai kayak yang populer aja ya, kayak Deep Purple, Uriah Heep. Ya bukan prog yang heavy stuff, niche gitu-gitu. Ya dia mungkin tahu beberapa Can gitu-gitu apa. Tapi dia lebih yang kayak punk. Ya dia kayak attitude-nya kayak lebih gitu tuh, yang kayak dia lebih suka punk gitu, The Clash. Kayak kelompok penerbang roket basically. Kayaknya ya. Dan ya udah itu semua yang dia akhirnya ya udah dia salurin ke gue di rumah. Jadi kadang-kadang today we listen to The Clash, and then The Dam, and then The Stranglers, and then tomorrow Uriah Heep. Like sit down listening session atau you just playing in the house? Kayak in the house aja. Itu masuk aja ke gue, dan gue rasa itu yang membuat
gue nggak asing di musik-musik dan emang gue suka, dan pas masuk itu yang pasti mungkin secara nggak ya subconsciously ya gue serap lah ya. Terus pas masuk remaja baru tuh kayak gue lumayan akhirnya ngulik sendiri, akhirnya gue yang mencari tahu, akhirnya gue yang digging si musik-musik ini yang ya pasti dari bokap kayak Led Zeppelin gitu-gitu, akhirnya gue dengerin dan ya gue benar-benar suka gitu. Sama sampai akhirnya ya gue ada fase yang gue suka banget The Who, kayak 3 tahun gue kayak ngefans banget sama The Who, sama and then ya udah move on aja ke ELP yang mulai heavy, itu proggy. ya prog stuff gitu-gitu, and then akhirnya itu ya zaman-zaman itu tuh di fase itu tuh yang gue suka banget ELP, suka banget apa lagi ya? Ya banyak kan di era ELP kan banyak band-band yang underground ya bisa dibilang, atau yang band-band yang mungkin nggak famousnya tapi banyak yang progresif juga. Nah, yang Indonesia ada juga. Like growing up. Nah akhirnya itu gue nggak sentuh, maksudnya gue nggak ngulik ke Indonesia dulu tuh, sampai akhirnya ya ini keluar si Those Shaking Days. Pas, nah ceritain deh pengalaman solo sama Jadi, album yang pertama kali dengar. Itu gue mencoba mundur nginget ini tuh kayaknya gue tahu kabar ini, terus gue lagi mencoba inget gue dengerin dari apa ya medianya ya. Kayaknya kalau nggak salah dari handphone deh. Kan zaman 11 ke atas. itu kan kita pernah ngalamin namanya transferring files gitu kan, music ya kan. Kayak Bluetooth, infrared gitu-gitu kan. Infrared? Iya. Ya kan? Don't explain, I'll take your word for it. Yeah, Terus? there's two ways of transferring. Ya, Okay. gitu. I missed out on that one. Anyway, Ya, terus? pokoknya itu ya udah kayak ketemu teman, kayak lagu baru apa nih, lu punya apa? Kayak transferring gitu-gitu. Terus kayak, dan ini kayak gue masuk ke handphone gue. Di zaman itu gue punya handphone yang lumayan, yang speakernya tuh lumayan canggih lah. Alright. Ya, Motorola rocker yang pokoknya yang ada bassnya. Motorola Jadi rocker. kayak ada iTunes-nya dalamnya. Jadi kayak gue banyak musik yang gue dapet, terus akhirnya udah dari situ sampai akhirnya kan itu YouTube udah lagi happening lah ya, YouTube, dan banyak Awal-awal banget kan. yang nge-upload musik-musik jarang itu. Nah kayak gue mulai digging melanjutkan itu dari si YouTube akhirnya. Right. Kayak gue tahu ada Aka, ada dari semua band yang ada di sini yang lumayan kayak nyantol di kuping gue dan menginspire dan sangat-sangat berimpact, itu Aka. Aka. Yep, ya. Aka. Terus Save the Aka story buat ntar pas kita bahas Iya. ini ya. Iya. Carry on. Terus Tapi fullnya sendiri lu dengernya kapan? fullnya sendiri kapan ya? Kayak setahun setelah itu kali ya, atau beberapa bulan setelah itu pas ada di iTunes, di Mac atau di apa gitu. Gue Iya, lupa. iya. So Iya, nggak lama setelah rilis albumnya, Yes. kompilasinya. Ini ada CD gak sih? Nggak ada kan ya? Ada nih. Ada ya? Ada. Oke. Gue lagi mikir Robot sama dari CD. mana ya gue dengerin. Iya kayaknya mungkin dari file aja sih. Kayak dari YouTube gitu-gitu. Terus ya udah gue mulai pas denger kayak Duo Kribo itu gue langsung kayak wah apaan nih gitu yang uang itu. Itu kayak setelah Aka, Duo Kribo tuh yang lumayan impact juga ke gue. Pas lu denger ini, Rocket udah kebentuk belum? Belum, tapi on the way. Ya, Right, oke. kayak belum berkumpul, sorry. Jadi kayak Belum saling kenal. iya belum. Ya gitu, terus ya udah ini si band-band ini akhirnya gue dengerin, terus karena nggak asing kan sama musik yang biasa gue dengerin, Nah, yang iya, prog rock persis. gitu-gitu. Kayak ini Indonesian take aja gitu. Terus dan punya karakter itu yang kayak ada Sundanya, ada apanya, ada nyanyinya Melayu banget, yang Duo Kribo sama The Brims gitu-gitu. Ya ini ya
fresh banget di gue dan ngubah pandangan aja sih. Kayak oke, musik barat tapi ya infused sama ya, local way atau apalah atau cara nyanyi, melodi gitu-gitu. Which brings me actually, kita waktu itu milih. Gue minum ya. Silakan. Gue inget banget waktu itu kita bahas, what are we gonna call the album? Dan akhirnya milih dari The Ivo's Group track That Shocking Shaking Day. Oh iya itu. Karena juga gue nge-frame the whole tulisannya about the change antara Orde Lama ke Orde Baru. That it basically changed everything. Di musiknya juga kita tiba-tiba banyak banget yang full on Western sounds, like full on. Yang sementara sebelumnya kan jauh lebih susah tuh di eranya Soekarno. And pakai kata-kata those shocking shaking days juga karena psychedelic music kan it's basically a reflection of his times. Kayak the late 60s political assassinations, wars, masa depan makin nggak jelas, ya agak kayak sekarang sih sejujurnya. But so menurut lu impact itu di skena musik lokal apa selain naikin harga plat jadi gila-gilaan? Maksudnya itu faktor gede sih. Digoreng banget ya berarti ya. Ya karena udah nggak ada kan. Nah itu tapi reissue kemarin ya. Kenapa? Ada reissue-nya ya berarti. Enggak, maksudnya plat-plat aslinya, the original records kayak Do What You Like apa segala macam harganya jadi gila-gilaan sih. Betul. Gue ingat banget. Iya. Impact-nya ya itu sih, impact-nya jadi gue ngerasa ada rasa penikmat musik atau anak-anak skena lah ya bahasanya, anak-anak yang ngikutin kayak pergerakan musik, khususnya independent bands gitu. Itu akhirnya kayak mungkin mirip sama gue, kebuka aja kayak atau menyadari kalau kita punya sesuatu yang keren-keren ya zaman itu ya gitu. Nggak beda sama negara lain gitu. Perancis, Jerman yang masing-masing juga, atau negara ya Jepang gitu, kayak di era itu emang banyak artis juga yang mengekspresikan musiknya dan kecampur semua dengan influence barat yang kuat dan budaya mereka tinggal di mana gitu. Dan ya akhirnya ya tadi gue bilang kayak banyak yang menyadari kalau ternyata Indonesia tuh ada masa-masa ini yang keren-keren, yang funky banget dan ada rasa itu, jadi kayak nasionalisme yang tumbuh dikit atau nambah. Paham. Yang kayak di sisi musik yang jadi pede aja sih, nambah pede mungkin atau apa ya, itu gue juga ngerasain soalnya. So tadi Aka sama Duo Kribo. Yes. Fill me in, Pak. Ini udah jelas ada hubungan sama lo sih. Iya, jadi seperti yang gue sampaikan di awal, si Aka ini itu yang berimpact. Masih band pertama yang membuat gue kayak apa ya? Semangat ya. Kayak apa nih, album apa nih, si lagu ini yang lumayan ngehook di kuping gue. Terus ya Aka ini gue suka banget James Brown, gue suka banget progressive rock, gue suka banget rock, gue suka gue suka Deep Purple. Ya ketahuan lah ya dari yang semua yang gue suka. Terus ya ini lumayan nge-represent aja, kayak mereka menggabung, ada rasa itu, musik-musik yang tadi gue suka itu. Ada James Brown-nya, ada funk, ada si Grand Funk-nya, Grand Funk Railroad. Terus Indonesian gitu, terus kayak full on attitude aja gitu. Kayak kerekam semua di rekaman mereka yang raw banget. And then ya udah ini yang menginspirasi banyak sih sebenarnya si Aka ini. Dan cool banget. Bassline-nya juga kayak sick banget si Arthur Kaunang. Ya, very cool aja sih.
And then dia next uang Dua Kribo. Ini kayak banyak anekdot soal Dua Kribo kan? Iya, kayak ini band kedua yang menginspirasi banyak juga. Ya actually sama sih kayak dua band ini menjadi influence besar lah di musik rock gua lah gitu ya di KPR. Mengingat Dua Kribo juga ada Ucok Harahapnya kan? Yes. Dan setahu gue seingat gue mereka tuh project yang lupa ingat sih gue, cuman ya ada God Bless, ada AK, terus mereka bikin grup bareng namanya Dua Kribo. 77 kan? At least album pertamanya 77 kan? Dua Kribo, seingat gue. Ya. Dan sepengetahuan gue, Soundtrack. Oh nggak salah awal buat soundtrack ya. Aduh, gue harus. terakhir deh Mungkin soundtrack. kalian bisa cek di Wikipedia atau apa. Tapi ada skenario itu. Ada yang bagian dari soundtrack, mereka bikin lagu buat soundtrack. Terus akhirnya kayak lanjut gitu. Yang tadinya project fun project atau project seru-seruan, akhirnya lanjut ada album kedua, album ketiga. Dan serius juga akhirnya si productionnya. Maksud gue lagunya nggak ada yang jelek gitu, maksudnya lagunya bagus semua dan malah muncul band dengan karakter yang kuat gitu. And the Elephant in the Room, walaupun bukan di kompilasi ini, tapi salah satu lagu mereka yang paling terkenal, judulnya Mencarter Roket. Mencarter Roket ya. So tell me about gimana lu bisa pakai namanya dan jadiin band lu sendiri. Itu juga kan akhirnya berimpact. Maksudnya salah satu yang berimpact ke gua adalah dengan gua memakai atau KPR memakai nama KPR itu dari Mencarter Roket, salah satu lagu Dua Kribo. Nah itu gimana ceritanya? Like who came up with the idea? Di saat gue dan anak-anak pada ngumpul itu pada jamming kan, kayak gue sama si Vicky sama Ray itu di rumah Vicky di Cinere. Kita tuh gue lupa itu hari itu pertemuan pertama atau pertemuan kedua, kita jamming bener-bener jamming yang semalaman sampai subuh gitu. Ini belum ada niat bikin band? Like ada mencoba aja, right. Bukannya kita harus bikin band nggak, tapi kayak coba ya kali ya kita ngumpul kayak gimana bakal nyambung apa enggak. Ya akhirnya di first session itu ya kita udah ngerasa nyaman, udah kayak udah saling tahu aja yang background musiknya ini sama. Jadi kalau misalkan gua mengisi baseline yang mengarah sana, ya Vicky juga kayak mengerti gitu loh, familiar banget ini approachingnya gitu kayak. Dan si Ray juga, jadi yang Ray nge-lead melodi kayak gimana, gue juga paham gitu mengisi. Jadi intinya akhirnya keluar dari studio, terus kayak ini kita udah jadi band nih rasanya nih gitu. Nah, itu udah nge-cover. Itu belum ada nama band. Tapi di sesi kalian nggak mainin Mencarter Roket? Enggak. Tapi spiritnya ada itu, karena kita lagi dengerin banget ini. The actual cover. Iya. Ya salah satu playlist kita ada inilah, maksudnya yang kayak yang kita dengerin di fase itu tuh banyak ininya. Ya, spiritnya akhirnya muncul di studio itu gitu, dan akhirnya pas keluar ya udah kayak kita udah bisa dibilang band nih gitu, udah nyambung, udah ada kayak jamming, udah ada lagu yang tercipta lah gitu ya, walaupun instrumental. Apa nama bandnya? Ya udah, emang di malam itu kan emang lagi mabok banget kan. Of course. Ya terus ya banyak banget cerita atau banyak banget celotehan atau celutukan yang muncul karena meracau aja gitu. Karena kayak ngomong apa. Sampai sekarang kayak gitu. Dan itu yang gue suka, maksud gue itu yang gue suka dari kayak ngumpul terus lu bisa ngomong apa aja, terus akhirnya diseriusin. Kayak Ray ngomong apa terus gue seriusin, gue ngomong apa akhirnya jadi ide-ide yang muncul, terus kenapa enggak gitu ya. Dan salah satunya ya nyari nama ini gitu yang kayak roket lah apa, terus kayak gue lupa exactly apa yang menggiring sana, cuman kayak ada yang bilang roket, terus ada yang bilang itu Mencarter Roket lagunya. Keren banget sih nama itu.
Mencharter roket tuh keren banget namanya. Terus ya kita pakai nama kelompok kali ya, statement aja gitu, kayak nggak banyak band Indo. Di saat itu gue ngerasa banyak band indie pakai bahasa Inggris kan namanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman gue pengen muncul dengan dengan itu aja, dengan bener-bener full Indonesian name aja gitu. Dan yang came up with the name akhirnya? Gue nggak tahu siapa sih. Nggak ingat mabok lah ya. Iya Yang kan. penting akhirnya jadi penerbang roket. Iya, pokoknya di situ ada berempat aja. Gue, Fikri, sama Risma. Cuma gue ingat ada kata-kata yang kayak kita yang menerbangkan gitu. Itu entah gue atau Ray atau. Dan akhirnya kalian sempet main bareng atau itu gimana sih ceritanya? Main sama Ahmad Albar. Tell me the story. Ada beberapa kali pertemuan. Jadi yang pertama itu di. Nah, ayo. Gue lupa namanya. Ini ada Bayu, by the way. Halo Bayu. Sempat jadi manajer. Yeah. He's in the family, KPR family. Mantap. Iya, dengan Gue 2.000. jujur ya lupa awal-awal. Gimana, Bay? Lumayan ya, Itu yang Bayu. nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi di mana? Di M Block ya? Oh, yang kolaborasi bukan sih? Seinget gue di M-Block, kita waktu itu lagi pandemi, Synchronize tuh lagi online semua. Festival besar lagi online semua, terus kita dibikinin kolaborasi sama para beliau-beliau ini. Om Ahmad Albar. Synchronize, kayak yang dimotori oleh David Arigan ya? Ya, David Arigan kayak langsung punya ide aja, ya udah 2.000 KPR yang mainin lagu-lagu 2.000, tapi nanti ada beberapa lagu yang gue lupa beberapa atau semua lagunya tuh dinyanyikan sama Ahmad Albar. Om Iye atau Ahmad Albar. Right. Ya. Speaking of Om Ye, jadi pas gue lagi going through my notes buat 2.000, pas gue nulis ini, gue dan si Jason dan Igon nggak ada yang tahu sebenarnya tuh personally 2.000-nya siapa selain Ucok sama Ahmad Albar. Yeah. Dan kalau nggak salah basically Ian Antono yang organize semua ya, gimana sih? Yang gue tahu itu jadi 2.000 itu banyak dikerjain sama Om Ian Antono sebagai songwriter, dan ya kayak banyak yang nulis lagu itu Om Ian sama Om Iye dan almarhum Om Ucok. Nah, yang gue tahu juga si Om Ian itu yang main drum. Oke. Karena dia drummer dulu. Dan akhirnya di God Bless tuh main gitar. Jadi basic, setahu gue dulu tuh dia main drum, terus pas di 2.000 dia yang ngisi drumnya, dia rekamin tuh drumnya sama main gitarnya juga, nulis lagu juga, dan lirik tuh kalau nggak salah Taufik Ismail. Beberapa, gue nggak tahu semua apa, kayak beberapa lagu yang mostly. Terus kalau main live itu kayak ambil cabut-cabutan dari AK sama God Bless apa? Jujur gue belum pernah lihat mereka live. Kayaknya nggak ada courtesy, belum ada rekaman di YouTube sih. Tapi lo nggak ada informasinya juga? Gue nggak ada dengar informasi. dari mana kayak gitu? Pengen banget nonton mereka live, tapi nggak kebayang aja. Biasanya emang nggak ada informasinya. Yang gue tahu ya cuman rekaman Om Ian Antono yang main drum, main gitar, bikin lagu. Kayak project aja, tapi live-nya emang nggak kepikiran sampai live kali. Atau sih mungkin tahu, lo tahu nggak personilnya 2.000? Nggak tahu, sekarang gue tahu itu dari soundtrack film. Ya. Nggak, ya. Soundtrack film bener. Dan soundtracknya tuh yang pertama atau album terakhirnya sih? Yang pertama yang ada lagu Uang itu. Iya. 77 yang kan berarti? yang albumnya mereka berdua lagi gini pakai baju Ya kayak leotard gitu kan? baju, Iya. Mencharter Rocket bukan yang soundtrack kan? Bukan kan? Setahu gue bukan ya, yang satu lagi nih. Setahu gue ya, tapi mungkin I might be wrong. Yang tiduran di rumput bukan sih? Iya, yang itu, seingat gue. Namanya kita nggak ada yang tahu. Album yang tiduran di rumput lah intinya. Oke. Thank you Pak, ini enaknya ada audience yang bisa fill in.
Any more anecdotes? Kalau nggak gue oper kalau ada pertanyaan. Ya and gue then cuma we go. apa ya? Ya paling gue cuma mau share aja sih yang cerita di M Block itu yang kita kolaborasi sama Dua Kribo yang diwakilkan oleh Om Ian. Om Ian Antono dan Om Iye. Ya itu pengalaman. Ya makin kesini makin gue makin kayak sangat-sangat appreciate dan ya merasa beruntung banget gitu bisa ada di momen itu, bisa berkolaborasi sama mereka yang mana ya idol gue gitu. Obviously. Dan ya gue grateful aja. Terus kan banyak waktu ya di hari itu kan. Ya GR lah, terus soundcheck, terus Om Ye datang. Jadi gue banyak waktu bisa ngobrol. Dan gue sengaja di hari itu gue bawa semua kaset 2000 yang gue Minta punya, tanda ada tangan. 5 atau 6 kaset, kayak gue ngobrol, kayak Om sorry nih, santai gak sih kalau gue minta tanda tangan, terus kayak oh ngobrol, nggak apa-apa dong gitu, tanda tangan, sambil ngobrol, terus dia ngomongin apa ya waktu itu ya? Apa ya? Ah, Ngomongin pandemi nggak sih kan ini zaman pandemi. Enggak, kayak itu udah sering dibahas sih sama semua orang. Kayak dia ngomong soal ya flashback aja, ini album ini tuh ini kok nggak salah ini deh. Tapi gue lupa banget dia ngomong apa. Ya pokoknya dia ngomongin album ini nih. Oh dia ngeliat kasetnya gitu yang kayak amazed aja, kayak mungkin udah lama nggak ngeliat kasetnya kali. Terus dia buka-buka sendiri tuh, dibuka semua kertasnya, terus dia lihat-lihat tanda tangan. Ya udah ngobrol-ngobrol dari awal grogi banget sampai santai, kayak berasa teman gitu, so asik terus. Dan tapi itu bukan pertama kali sih gue ketemu langsung. Tapi itu momen yang gue punya banyak waktu bisa ngobrol sama dia dan lebih deket. Ya udah. Final question on this part. Kalian setiap manggung emang selalu mainin Mencarta Roket kan? Itu emang keputusan bersama untuk kayak most of the set ya. Kayak kalau misalkan setnya itu lama, misalnya more than 45 minutes itu kita bisa mainin itu sama lagu-lagu yang ya tambahan lainnya gitu. Oh, excellent. Sama tadi ya gue mau nambahin juga yang pas karena tadi kolaborasi sama 2000, ya itu gue sama anak-anak punya kesempatan buat datang ke rumahnya Om Ian. Wow. Datang sebagai tamu. Iya, terus dikasih makan disajin makan sama istrinya, terus ngobrol. Gue ada fotonya sih di Instagram. Kaget, mantap. And of course tadi yang pertama Panbers, habis itu kita dengerin the original shark movie of a war. Mulai dari Panbers dulu lah. Ini juga ada hubungan kencang banget sama KPR. Iya. Take it away. Oke, dimulai dari tahun 2016 tuh. Jadi KPR akan merilis. Jadi KPR itu ini lucu, ini panjang banget ceritanya. Gue harus narik-narik lagi nih. Oke, awal gini. Awalnya lucu banget. Awalnya Ray masuk. Gue ngumpul, terus kayak Ray datang. Gue dapet email nih. Kita masuk final ya, semifinal Jack Daniel Band Competition ya. Siapa yang ini? Siapa yang submit? Hah? Emang iya, Re? Ini kita disuruh ke Surabaya nih. Ada email gitu. Oke. Semifinal ada 5 atau 10 band, 5 band nggak salah. Kita disuruh ke Surabaya. Siapa ya yang submit gitu-gitu, terus kayak gue nggak tahu apa-apa, Re, gitu. Si Vicky juga, gue juga nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba nggak lama, pulang terus di grup, gue deng yang ini submit. Ternyata si Ray, Of course it was. Ray pulang mabok, dia ngirim link video KPR, submit, terus dia tidur. Dan langsung semifinal lagi masuk. Semifinal. Right. Ya alhamdulillah gue juga ya yang masuk semifinal. Tapi gue ya lucu aja. Ternyata dia nge-submit, dia ngeliat di email, dia ngirim.
Satu hari ini kompetisi Jack Daniels apa gimana? Jadi kita masuk semifinal, terus kita main, terus beberapa hari kemudian kita pulang dari Surabaya, terus kayak beberapa hari kemudian ada update. Congrats kalian masuk final guys, si KPR ini. Oke. Final lawan? Nggak tahu, gue lupa nama band-bandnya apa. Oke, terus? Wah kita, ya udah deh, ya happy lah gitu ya. Akhirnya kita main di the final night itu malam final itu di Citos. Oke. Ada skor ya kalau nggak salah. Iya, ingat. Oke. Berarti benar skor namanya. Bener, terus? Ya udah itu 3 band main. Wah, terus itu ya lumayan keseruan ya malam itu. Si Ray juga udah start duluan minumnya kan. Of course. Dan kan ya malam ya acara Jack Daniels jadi di provided ya kan semua alkohol gitu, terus kayak si Ray ya udah pas manggung seru banget. Terus ada momen si Ray yang lempar gitar gitu ke atas. Terus ya udah gitar di atas jatuh tuh ending lagunya, terus akhirnya sejam kemudian pemenangnya adalah KPR gitu kan. Oke, KPR menang. Terus kita maju ke depan, si Ray udah ada tuh, Ray udah digotong lah. Terus terus ya gue yang wakilin gue sama Vicky, terus kayak gue, dan lucunya di saat itu pas kita mau naik podium atau stage gitu, by the way kita belum pernah bahas hadiahnya apa ya? Iya, kita belum pernah bahas hadiahnya apa sih? Gitu. Oh paling duit, iyalah ya, kayak ya duit lah, ya bagus lah gitu. Akhirnya pas naik panggung, ternyata hadiah bukan duit, hadiah tuh kontrak album, 1 album. Sama Sinjitos Records. Gue bawa pegang gitu, gue pegang. Terus ya yang juara kedua dapat gitar gitu. Ya terus ya udah, wah album, ini gimana album? Kan ini gimana ceritanya? Iya, kalian akan diproduseri sama Sinjitos Records, bikin album. Kapan ya? Secepatnya. Oh, tapi kan di saat itu KPR baru aja beres rangkum si Terakan Bocah, itu album dari situ. Terus, iya gimana ya? Segitu close-nya sama selesainya. Iya. Oke, terus? Ya udah deh, sikat aja. Tapi apa ya? Karena materinya juga belum digarap kan kita. Itu bukan dari mereka. Oh, lu harus cover band ini atau? Enggak. Dari kalian? Maksudnya mereka nyerahin ke kita bebas, yang penting diproduserin. Dibikinin album lah gitu, bukan produserin. Jadi ya materi belum ada lagi, kita udah baru aja beres Terakan Bocah. Kira, gimana kalau kita bikin album tribute aja, kan kita pengen banget punya album yang kita cover band-band legend gitu. Ya cita-citanya gitu, impiannya kan. Mumpung ini diproduserin, ya mungkin emang bisa kali ya di-organize kayak gitu. Akhirnya ya udah, dan akhirnya si Sinjitos Records mengorganize atau mengupayakan si ide ini dengan menggait irama Nusantara. Oke, Benyamin David juga. David. Gitu. Dan karena gue kenal David juga, jadi udah enak lah ya ketemu. Terus gue ngobrol sama David, gimana ya, ini band-band yang gue suka sih, kira-kira mungkin ya gitu. Dari ini yang jadi list band-band yang pengen gue cover album ini gitu. Terus wah, ini kayaknya band-band yang gue coba ya, si Aka, Dokribo gitu-gitu. Pokoknya awalnya tuh pengen bikin berbagai macam band ini di cover. Tapi ternyata ada update dari si David, kayaknya susah nih buat nge-track ya labelnya atau keluarganya. Jadi akan panjang dan urusan ya masih abu-abu lah gitu. Tapi yang paling real itu adalah Pampers, karena dekat atau masih ada hubungan lah gitu. Oh boleh juga itu, gue bilang gitu. Kalau nggak salah kan lagu-lagu mereka yang lama juga banyak keren-keren itu, maksudnya banyak yang sekiranya akan masuk sama KPR gitu kalau kita mainin. Terus yaudah akhirnya kita arrange waktu buat
dengerin bareng-bareng semua vinyl-vinylnya Pampers. Jadi di Irama Nusantara gue sama David duduk bareng sama semua plat Pampers yang lama-lama udah di setel di setel terus ya udah kita kurasi tuh mana. Oh ini masuk nih. Gue ada gambaran bakal kayak gini sama KPR, gue tulis ini. Terus lanjut, oke, plat berikutnya terus kayak ini nggak ada nih. Yang plat berikutnya ini ada 2 nih yang bakal masuk. Udah akhirnya semua kumpul ada 8 lagu tuh. 8 lagu Pampers yang kita udah berhasil kita kurasi dan kebayang mau diapain. Ya akhirnya itu dari situ gue ketemu Pampers akhirnya sama David dikenalin sama Om Ruslan, manajernya. Terus ketemu Om Sido, drummernya. Dan di saat itu Om Benny lagi sakit, lagi stroke. Jadi dia nggak bisa ikutan hadir terus. Jadi yang tektokannya gue sama Om Sido, sama Om Ruslan ini. Jadi kita workshop, gue workshop, terus akhirnya Om Sido datang buat ngedengerin kayak gimana kira-kira gambaran lagu yang kita cover ini. Ya Om Sido cuman abis dengerin dia cuman gini, Om Sido dengerin terus kayak kakinya gini-gini. Berarti setuju tuh ya. Right. Pakai jaket kulit yang ada kayak rumbai-rumbainya. Meksiko cowboy gitu. Sama dia pakai gesper LED. Gesper LED. Ya. As you do. Rambutnya putih diikat, pakai boots, skinny jeans, LED-nya tulisannya Sido. 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 Dan akhirnya lu albumnya High kan? High. Nama albumnya sendiri. Dan track High ada Benny Panjaitannya Itu juga. ya, akhirnya itu tapi sample ya? sample. Jadi itu ada ceritanya. Coba. Tadi pas dengerin semua lagu-lagu yang kita preview ke Om Sido kan Om Sido gini-gini kan. Terus lagu berhenti, dia bangun. Terus dia gini ke gua. Selamat. Teruskan. Bagus. Gue lupa exactly apa kata-katanya, cuman kayak bagus gitu. Terus kayak ke Vicky juga, ya Om, oke Om, makasih Om gitu. Sambil ngeliat kayak gayanya yang nyentrik banget gitu kan kayak wah. Ya udah akhirnya pas itu lanjut, gue ngobrol sama si Iyub. Iyub tuh produser Sinjitos, yang punya Sinjitos juga. Ini si Hai ini gimana ya biar tetap bisa dibawain, tapi range vokal tinggi banget ya. Si Om Benny tuh tinggi banget nyanyinya. Terus karakternya kuat banget. Sampai akhirnya ada ide ya itu, diambil vokalnya aja deh. Tapi lu track-track yang lain tetap lu kan? Iya, tetap gua. Tapi High particularly lebih tinggi. Iya, jadi bisa dibilang oke, yaudah nih kayak ya kenapa enggak ada satu vokal ya di album ini Om Benny nyanyi gitu. Oke. And Shark Move. Tadi kan kita mainin Evil War beserta track hip hopnya yang nyampel itu. Lu punya pengalaman menarik sama Benny Subarja atau cerita-cerita soal dia? Karena sebenarnya dia kan juga apa ya? Salah satu pelopor indie label di sini. So si ini Ray Shiwan ya punya anaknya Rockport Records. Tapi the original tahun 73 tuh Shark Move Records. Dia bikin sendiri, masih jadi student di ITB kalau nggak salah. Keren banget. So tell me what you know about Jujur Shark gue nggak punya banyak cerita soal Shark Move. Yang gue tahu cuman ya mereka band Bandung dan Om Benny Subarja ini tuh kayak mastermind dari band-band yang Giant Step, Lizard, ya Lizard, apa ya? Tapi lu nggak pernah nge-cover atau anything like with Shark Move? Belum ada kesempatan buat bisa ketemu juga dan ya gue ngefans banget sama bandnya itu dari ini juga sih, dari si artworknya. Ya, karena gue suka prog rock, terus gue ngeliat ini, cover paling proggy yang bisa dibikin sih. Terus kayak ya bangga aja ada band yang kayak gini, band Indonesia yang kayak gini. Terus musik-musiknya yang heavy,
Dan di kalangan record diggers itu like really sought after itu. Dan karena tadi gue bilang gue suka prog rock, gue suka ELP, ya gue juga suka banget sama si Sharp Move, terus ya beberapa lagu ya, maksudnya nggak semuanya, cuman lagu-lagu yang heavy itu gue suka banget. Ya ini juga akhirnya ya yang menginspire juga gitu ke gue ke membuat musik kayak ya di KPR atau musik rock yang gue mainin lah gitu. Lucunya gue sih yang sebenarnya ada anekdot soal dia. So gue tuh kenalnya di Belanda, di Den Haag. Setiap tahun tuh di Den Haag ada namanya pasar malam. So basically it's an Indonesian thing. Jadi semua diaspora Indonesia biasanya pada ngumpul di sana, jual makanan apa segala macam. Salah satunya Benny Subarja. Wow. He had a stall Indomie. Stall restoran apa? Iya, tapi jualnya Indomie. Kayak Indomie fancy gitu. Itu good idea sih. Iya, itu profit marginnya mantep banget jualan Indomie. Anyway, housemate gue at the time, nah itu kerja untuk si Benny di si pasar malam itu. Di saat yang bersamaan. Itu bisa gitu ya? Nah, asli, pas gue baru kontak-kontakan sama Igon soal Shocking Days. Dan gue lagi bahas, gue dikontak nih, kayak si Benny Subarja ini. Terus bilang, hah, maksud lo Benny itu bos gue kali di pasar malam. Dan so akhirnya kayak gue jadi ketemuan Benny Subarja gara-gara dia bosnya housemate gue waktu itu di Belanda. Lucu banget ya, bisa gitu. But I'm out of Shark Move anecdotes. Kalau lu ada, or members of the audience, Kayak, Poshi, iya ada. lu pasti ada cerita Shark Move dong. Gue gak ada cerita apa, gue ada cerita lucu tentang Benny Subarja. Luncurkan, ayo. Gue kan grow up di Bandung ya. Right. Jadi iya, dan my pediatricians, dokter anak gue tuh namanya dokter Dedi Subarja. So one day gue bawa album ini. Jadi gue dengerin sama bokap gue di rumah. Terus nyokap gue ngomong, ini bandnya Benny Subarja bukan sih? Iya, kamu tahu nggak dokter anaknya kamu dulu itu adiknya katanya. Oh my god. Terus gue kayak, serius? Ya ada Subarjas katanya, oke. Terus akhirnya lu ketemu? Gue ketemu, jadi emang sekali waktu dia suka kayak mungkin jemput gitu kali ya. Cuman gue nggak ngeh itu Benny Subarja. Jadi kayak shit, tahu gitu gue legalisir atau whatever. Lu punya the original Shark Move? Gue ada yang ini, yang originalnya sama Ratio. Oke. Itu nggak murah soalnya. Gokil. Yeay. So tadi The Brims anti Gojek, anti ganja, and Harry Rusli Don't Talk About Freedom. Nah, The Brims tuh salah satu yang kita nggak ada informasi sama sekali sih pas ngerjain. Kayak waktu itu juga nggak tahu mereka dari Bandung kah, dari ada yang bilang Maluku, ada yang bilang Bandung. Tadi pas kita ngobrol lu bilang Jakarta. Tapi yang jelas band Brimob kan. Iya. So what do you know about it? Yang gue tahu cuma itu sih, kayak mereka Brimob berkesenian terus ngeband. Terus ya mungkin karena tadi banyak spekulasi mereka dari mana, dari Maluku apa, mungkin emang banyak, atau ini asumsi gue sih, mungkin mereka ada yang merantau terus yang ngumpul di satu tempat. Ya gue berasumsi Jakarta. Karena karena mungkin ini ya capitalnya kan, terus ya Brimob di sini, mungkin mereka berkeseniannya di sini. Ya itu yang gue tahu sih. Personil juga we don't really have any idea. Personil, iya. Gue lupa lagi. Album pertamanya namanya album 1. That's all we know. Itu di Mesra Records 1972. Apparently mereka sering dikerjain label, but other than that, kayak we couldn't really find anything much. Beda banget sama Harry Rusli, yang tadi track keduanya Don't Talk About Freedom. Take it away, man. How do you find Harry Rusli? Him as a musician, tapi juga as a influential person. Dia legend sih ya. Menurut gue dia tuh kayak siapa ya kalau di luar ya? 23 album dia bikin. Kayak semacam kayak David Axelrod gitu kali ya? Ini gue juga mikirnya dia Axelrod.
Soalnya juga exactly with Axelrod film score. Dia bikin Iya. 16 film Iya, scores. makanya. Like countless theatrical productions. Right, and then dia juga ada jazznya kan, ada jazz feel-nya itu, terus konseptual, dan dia tuh banyak ngebawa culture Indo ya, Sunda gitu-gitu kan, setahu gue. Kayak yang Ken Arok kan gitu ya, titik api, Yes. kayak banyak iya, itu elemen makes sense. Sundanya sih menurut gue. Ya itu, ya legend aja sih, kayak sosok yang berpengaruh banget di. Dan dia bawa keluar juga kan, kayak Iya. banyak orang di luar tahu musik kita juga dari Yes, Hari Rusli salah iya. satunya. And funnily enough dia tuh waktu itu pindah dari kalau nggak salah setelah Ken Arok dia pindah ke Belanda. Di di Rotterdam. Iya, iya. Satu kuliah sama bokap gue. Sama-sama Banyak ya konservatorium. cerita-cerita lucu ini. Semua tiba-tiba nyambung aja gitu. I'm not sure they knew each other, tapi bokap pas Iya. gue bilang, oh, lu suka Hari Rusli? Oh iya dulu satu kampus sama gue. Like, what? But yeah, there you go. Gokil legend. Iya man, dia sosok yang penting banget sih di permusikan. Dan dari kompilasi ini, dia yang paling kritik sama pemerintah. Iya, kan. He was iya. a constant thorn in Iya. the New Order. Iya, And itu something we can always look up Iya. to, right? iya. Dari album-albumnya ya nggak ada yang biasa kan, ya itu Titik Api gitu yang Ken Arok gitu kan. Iya banget. Ya maksud gue ya apa ya, matang banget gitu loh rasanya. Dia meninggalnya kalau nggak salah nggak lama sebelum ini rilis deh. Sama Ucok karena this compilation dedicated to the memories of Ucok sama Hari Rusli. So he died 2000-an 10-an gitu ya. Iya. Yeah, such a loss sih si Iya. Hari Rusli. Iya. Lo nggak pernah nge-cover? Belum ya kok pengen cuma belum ada ini sih, belum ada rencana kayak gitu. Mungkin ya next kali ya, jadi ide nih Mungkin lebih ahli atau KPR tuh kalau di KPR sih. lebih KPR ya. Iya. I don't know, the jazz element. Iya, nggak bisa dua-duanya. Iya kan? Bisa dua-duanya. Tergantung mana nih musiknya, Nah, iya. era apa. Persis. Start from you, man. Gua ada cerita anekdot pribadi, tapi mulai dari lu dulu Iya, gue deh. juga ada cerita agak lucu sih. Jadi Apa nih? jujur si Black Brothers ini tuh salah satu band dari album ini yang menginspirasi juga karena ngasih spirit lokal dan pede aja gitu rasanya, kayak mereka ada ini kan kayak lagu barusan Samandoya kan kayak bahasa Papua ya. Mereka banyak track yang bahasa Papua. Dan itu menurut gue suatu sikap yang keren aja sih, pede dan funky banget. Nah, itu dia. Outputnya. Dibanding yang lainnya yang lebih proggy, psych. Ya betul. Mereka sebenarnya sama Rollies juga sih. Like, Iya. two of the funkier Funky ones. dan James Brown ish gitu kan. Banget. Ya berasa banget di musik-musiknya yang groove bass banget gitu, groovy, funk banget. Dan cerita lu soal Black Brothers. Iya, jadi beberapa tahun berapa ya, 2017 atau 16, kayak antara 2 tahun itu gue baru pulang manggung dari, gue lupa di mana, pokoknya kita landing di Terminal 2 di Soekarno-Hatta, terus pas kita lagi nunggu jemput, terus ada om-om gitu di sebelah kiri kita atau apa, gue lupa, terus ada 2 atau 3 om-om gitu, terus ada yang bilang, itu Black Brothers man, gitu. Oh serius lu? Iya ya, gitu. Terus dia nyamperin, woi apa kabar? Apa kabar? Terus kayak, dia nyapa gua, terus nyapa Ray, terus kayak, ini ada apa ya? Kok mereka nyapa kita? Kenal aja enggak gitu, terus, apa kabar? Gimana? Bapak gimana? Ibu gimana? Terus tapi ngomong ke Ray gitu, terus kayak aneh banget ya. Terus Ray bingung gitu ngomong, oh baik om gitu, baik om. Terus kayak, om gimana? Sehat gitu gitu. Terus dia bingung gitu, kok nggak ada topik lagi gitu kan?
Oh, elo kan? Oh, elo kan? Wah, bukan om. Terus Dan gue nggak tahu dia ngomong ke gue apa ke Ray, karena Ray, iya, gue lupa antar nunjuk gue tuh. Iya, makanya gimana bapak, gimana gini-gini terus kayak, lo kan, gitu. Wah bukan om. Tapi ya senang akhirnya bisa kenalan sama om-om yang kita ngefans banget nih. Gitu. Dan beberapa yang info gue tau kan, kayaknya beberapa dari mereka yang tinggal di Belanda ya, kalau nggak salah. Mencar-mencar sih sebenarnya. Iya. Nah, ini yang gue penasaran sih. So lu ketemu mereka di Indonesia? Iya. Obviously di Soekarno-Hatta Iya. kan. Soalnya kalau dari pengetahuan gue, mayoritas nggak boleh balik sini. Karena at least di awal formasi mereka, mayoritas tuh Oke. like literally rebels in Yeah, the jungle. Yeah. Iya. How do I know all this? Karena here's my funny story. Drummernya si Stevie Mambor sama manajernya si Andi Ayamiseba, mereka dulu tinggal bareng bonyok gue di Rotterdam, kayak satu flat gitu. Lagi ya. Nggak tahu kan, I mean mereka emang harus keluar at that time. Kenapa berakhir di rumah bonyok gue juga gue nggak ngerti. Nyambung kan sama tadi gue bilang beberapa tinggal di Amsterdam, tinggal bareng nyokap lo. Apparently. Dan itu juga, gue inget nyokap gue cerita, iya mereka they're really nice guys, but ngeri juga sih. Jadi waktu itu si Stevie bilang, Pop, nyokap gue namanya Poppy, Pop kita hari ini ada acara nih di klub di mana gitu, ayo let's go there. Dan nyokap gue bilang, aduh, males nih ini klubnya Umur berapa itu? Rusuh. This would been late 70s, 78, 79, tahun 78, 79. Berarti umur 30 awal ya? Ya. Pas sebelum 30, nyokap gue tahun 50 soalnya lahirnya. Anyway, dia ajakin ke klub ini, nyokap gue, aduh males klubnya rusuh. Oh tenang Pop, dikeluarin. Gue gak tau dia dapet dari mana, no whatever, tapi apparently his connections. Dan selama gue ngerjain ini, gue coba nyari si manajernya. I don't know how my mother got it or my dad it was at the time. Pokoknya nyari, oh nih coba nih, lu email deh. Yeah. Nah, gue bilang kita lagi ngerjain, bla bla bla, need your blessing, apa segala macem. Nah tinggalnya di Vanuatu doi. Oh. Juga salah satu yang nggak boleh balik sini. Iya. So makanya gue agak kaget pas lu bilang ketemu Black Brothers di sini. Atau mungkin cuma beberapa personilnya yang jelas sih nggak boleh. yang jelas nggak banyak. Satu atau dua, satu kayaknya atau apa. Pokoknya tapi itu ada gerombolan 3 om-om yang ya udah tua gitu. Iya. Tapi recognize Ray, kayak dia yang kayak, oh ini, kalian tahu personally, maksudnya dia tahu kayak, oh ini pemain bassnya nih atau apa gitu? Enggak, mereka kayak nggak tahu. Maksudnya mereka nggak tahu gue ngeband juga kayaknya. Pokoknya yang mereka mention cuman, lo kan gitu, makanya. Soalnya dia nanya gimana bapak, gimana gini-gini terus kayak, ya gitu aja. Maksudnya dia nanyain keluarganya gitu kayak, gimana keluarga gitu. Oke lah. Ya itu lucu aja sih. Lucu banget. And then ya udah itu doang sih. Ini bakal ada kompilasi baru Black Brothers. Si Sekan itu tahu nggak sih? Ya tahu. Ya gue belum kenal in person sih, cuman tahu. Nah itu dia kan ada apa personal imprintnya yang di Amsterdam, Jiwa Records. Nah ini baru mau ngeluarin nih. So we have that to look forward to. Lanjut ke Rollies, gimana Pak? Tell me about Rollies. Iya. The funkier side. Seperti tadi yang kita mention juga, sangat funky dan James Brown style banget. Super. Bassnya gokil, Ika Mawa. Iya, yoi, basisnya sangar. Ya vokalisnya juga Om Gito juga, ya badass banget nyanyinya. Dan lu baru tahu namanya kan tadi? Gue baru tahu namanya. Siapa tadi namanya? Gue juga lupa. Bagus Sugito. Bagus Sugito ya? Ya. Bangun Sugito. Right, iya. Gue baru tahu tuh nama aslinya. Sama asli. And Delhi of course. Apalagi yang gue bisa... Mereka Bandung kan? Iya mereka Bandung. Dan
Kayaknya emang band-bandnya juga banyak yang musisi-musisi ini ya, musisi-musisi handal gitu ya. Obviously. Terus Pernah opening for Bee Gees apparently. Iya, iya. Tahun 74. apa lagi ya? Ya itu sih. Guys, ada yang punya Gue pribadi sih informasi lebih soal gue Rollies. pribadi nggak terlalu mengulik banyak soal The Rollies. Cuman ya itu, ya Funky, James Brown, Om Gito Rollies, Barry Likumahua, yang gue tahu. So, start with Golden Wing. Pak, tell me what you got. Salah satu band yang menurut gue solid, apa ya? Gue suka Golden Wing karena beberapa musiknya ya, apa nggak semua, cuman beberapa musik Golden Wing gue suka karena gue ngerasa solid banget si riff-riffnya, terus The rhythm section. ya, juga kan, ya kalau- terus gue menyadari drummernya tuh sangat tight mainnya, kayak dibanding band-band lain menurut gue keren-keren berattitude, cuman si Golden Wing ini kayak drummernya apa ya? Ya jago lah ya drummernya. Gue ngerasa kayak drummernya jago nih. Ada pengaruh dari lu sebagai drummernya Ali? Like the tight ya, thing, like you mungkin, play very ya, tightly. Ya, maybe. Tapi si drum, ya gue notice drummernya jago dan tight dan keren isiannya dan quality rekaman juga bagus-bagus. Oh, mereka dari Palembang. Palembang ya. Gue nggak tahu mereka apa hijrah ke Jakarta atau gimana atau rekaman di mana, nyari rekaman yang studio rekaman. Guys, ada yang tahu? Lu tahu gak? Si apa? Golden Wing dari Palembang mainnya apa pindah ke Jakarta waktu itu? Dan dia tuh emang di Palembang. Aja, Ya. Palembang aja. Ya? Iya pakai mikrofon. Iya. Cuma bilang Palembang nih. Bilang, Iya, Palembang. iya. Emang dari Palembang kalau awalnya Palembang, terus mereka ya karena industrinya di Jakarta, Iya. mereka pindah ke Jakarta, tapi base-nya emang di Palembang kayak gitu. Tapi rekamannya di Jakarta gak? Nah, rekamannya gue nggak tahu. Setahu gue di Palembang deh. Kalau nggak salah. gitu. Karena labelnya apa? Purnama. Well, yang Purnama ya? yang track ini Purnama sih. Iya. Iya, berarti di Jakarta, Purnama. Iya. By the way, ini Randy Pratama Iya. dari Lamunai Records. Thank you Pak Randy. Thank you. Dan apa yang gue tahu lagi? Ya, setahu gue mereka juga sempat gonta-ganti formasi ya kalau nggak salah. Kayak awal tuh namanya bukan ini, namanya apa gitu. Kayak 2 kali ganti nama, akhirnya jadi Golden Wing. Sebenarnya mereka ada track satu lagi tuh yang akhirnya nggak masuk di kompilasinya, hilang. It's really good track. Iya, sama iya keren sih Golden Wing. Gue suka. And the legends that are the Kuswoyo Brothers, Los Yes. Muri. Gus Tell me Plus what you have ya about them. mungkin ini yang paling familiar kali ya sama orang-orang Gus Plus karena musiknya banyak banget dan albumnya juga banyak banget. 72 nih tulisan Banyak gue. banget 72 album is insane. Gue pernah ngobrol sama orang yang ngefans banget sama Gus Plus yang bilang kayak lagunya tuh masih banyak lagi yang belum orang tahu katanya. Karena mereka produktif banget dan ya songwriting ya maksudnya banyak juga yang apa menulis lagu di dalam bandnya kan. Ya apa lagi ya? Dan gue jujur nggak begitu cuma beberapa musik yang gue suka, beberapa lagu yang gue suka dari Gus Plus yang menurut gue funky ya salah satunya Mobil Tua sama Kelelawar Kelelawar aja ya. Kelelawar tuh funky menurut gue. Terus dulu tuh gue sempet kayak nyari-nyari tahu lagu Gus Plus yang lumayan ada satu lagu gue lupa judulnya apa, cuma itu lumayan liar juga kayak lagu-lagu yang bukannya manis gitu loh. Ada 70-an, ada sisi itunya juga. 70s. 70s ya. Right, berarti plus ya udah. Cuma gue lupa namanya apa ya. Adalah beberapa yang kayak gitu. Karena banyak banget albumnya kan. Jadi bisa tuh di digging lagi buat kalian-kalian semua pengen tahu Gus Plus kayak apa. Yang sisi-sisi itunya. Ya The Beatles lah ya.
The Beatles indeed, Beatles Indonesia. Guys, thank you banget semua udah datang. It's been a pleasure. Thank you. Thank you. Jangan lupa makan, minum. Guys, mingle around. Ini ya kita bakal tetap lanjut. Nggak ada ngomong-ngomongnya ya. Yeah. So, guys, make yourselves at home. Thank you. Thank you guys.